kehidupan dalam rencana Tuhan. Pernahkah Anda merasa pedih oleh karena melihat teman Anda terlihat lebih berhasil dari Anda, lebih baik dari Anda? Pasti pernah, sadar atau tidak sadar, iri hati terjadi pada setiap orang. Iri adalah rasa pedih yang terbit ketika melihat orang lain mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Alkitab mencatat bahwa kekejaman yang pertama terjadi di dunia terjadi oleh karena iri hati. Bahkan itu tercetus dalam suatu konteks keagamaan. Persembahan korban Habel diindahkan Tuhan, sementara sang kakak Kain tidak. Itu seharusnya mendorong Kain untuk memeriksa diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi itu malah mendorong dia untuk berbuat jahat. Iri hati sangatlah berbahaya. Bahkan nampaknya dosa pertama di alam semesta terjadi oleh karena dorongan iri hati. Lucifer atau setan iri hati terhadap penciptanya sendiri. Dia menginginkan kemahakuasaan Tuhan. Saudara, selama 10 tahun lamanya, Tanya Menon, seorang profesor manajemen and human resources di Ohio State University, dan juga rekannya Leigh Thompson, profesor di Kellogg School of Management, Northwestern University. Mereka berdua mengadakan suatu riset tentang iri hati di tempat kerja. Mereka telah mempelajari ratusan eksekutif dan juga ratusan organisasi dalam upaya untuk menemukan peran apa yang dimainkan oleh iri hati di tempat kerja. Dalam artikel yang Menon dan Thompson tuliskan di Harvard Business Review tersebut, dinyatakan bahwa di semua tingkat perusahaan, semua orang rentan terhadap iri hati. Itu meningkat pada saat krisis. Pada saat perusahaan dalam kesulitan, para pekerja khawatir dan mereka dalam bahaya dan bertumbuh rasa benci terhadap rekan kerja yang sukses. Ditemukan bahwa iri hati merusak hubungan, mengganggu tim, melemahkan kinerja organisasi. Lebih dari segalanya, iri hati merugikan orang yang merasakannya. Ketika Anda terobsesi dengan kesuksesan orang lain, harga diri Anda menderita. Dan Anda mungkin mengabaikan atau bahkan menyabotase atau menghancurkan kinerja Anda sendiri. Dan mungkin karir Anda. Menon dan Thompson dapati bahwa iri hati sulit dikelola. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena sulit untuk mengakui bahwa kita menyimpan emosi yang tidak dapat diterima secara sosial ini. Ketidaknyamanan kita menyebabkan kita menyembunyikan dan menyangkal perasaan kita. Dan itu memperburuk keadaan. Kecemburuan yang ditekan sering muncul kembali bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saudara, iri hati sering mengintip di hati kita. Itu sangat berbahaya. Itu siap mendorong kita untuk berbuat dosa, berbuat jahat. Bagaimana menangkalnya? Yang pertama, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Saudara, ini penting. Kembangkanlah rasa cinta, peduli, dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk rekan-rekan kerja dan juga rekan gereja. Ini adalah modal untuk mengalahkan iri hati. Yang kedua, ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, ini penting. Rindulah selalu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan seperti Kain yang melakukan apa yang dia pikir baik. Kenyataannya itu malah menjadi kejahatan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka itu akan menjadi kebaikan. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, jangan pernah kembangkan kekhawatiran, keresahan, kekecewaan, kepedihan di hati. Jangan.
Tetapi nyatakanlah keinginan dan pergumulan hati kita dengan tulus kepada Allah. Dan selalu sertailah rasa dan ungkapan syukur. Karena Tuhan pasti sedang menggunakan Anda untuk kemuliaannya. Itu keren.